الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Ini berarti ada edisi bonus karena kita masuk kepada sunnah-sunnah wudhu. Kemarin disebutkan sunnah-sunnah wudhu yang ada di Kasyifatus Sajah Imam Nawawi. Diberi tambahan wa ma sunnah wudhu fa katsiratun. Adapun sunnah-sunnah wudhu itu sangat banyak, yaitu at-tasmiyah, baca bismillah, wasiwak, siwakan, rasuliyatain, qabla khalima, basuh dua tangan, kemudian madmadah, berkumur, istinsyaq, menyedot air ke hidung, wa mashu jami' ra'si, mengusap semua rambut kepala, kemudian mashu jami' udhunain, mengusap semua kedua telinga, wa tayammunu, mendahulukan yang kanan, wal mu'alatu, secara langsung, tidak ditunda, tidak dijeda, wa talqu, kemudian menggosok, wa tasrifu, meniga-kalikan semua anggota wudu, kemudian wa an yaqula ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah untuk baca Quran itu. Nah, sekarang kita tambahi ya, kemarin saya sudah sempat bilang besok insyaallah dibacakan sunnah-sunnah wudu. Karena sunnah wudu itu sangat banyak sekali, barangkali kita bisa istifadah dari sini. Nah, ini saya bawa kitab Taqrirat Sadidah ya. Sadidah ini adalah kitab hasil catatan-catatan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf ketika beliau mengaji kepada Habib Zain bin Smith. Nah, kitab ini merupakan bukan ringkasan ya, tapi ditulis secara sistematis dari kitab, mayoritas diambil dari kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi, yaitu kitab fikih yang paling fenomenal. Jadi kitab fikih terpopuler sepanjang zaman itu kitabnya Imam Nawawi, bukan Nawawi Banten, ini Nawawi yang dari Syria, yang kemarin saya ceritakan murajjah madhab, orang yang paling pintar di dalam madhab Imam Syafi'i. Itu menulis kitab namanya Minhajut Talibin. Saking fenomenalnya kitab ini sampai kitab ini disyarahi kurang lebih ada 1000 syarah. Jadi ada 1000 ulama yang menjelaskan kitab ini, kemudian dijelaskan secara kitab, itu namanya syarah. Di kitab itu ada matan itu yang teks masih tipis, kemudian disyarahi jadi tebal. Ya biasa tradisi seperti itu tuh. Jadi kitab-kitab itu pernah tebel-tebel, kemudian tipis-tipis, setelah tipis-tipis jadi tebel lagi, kemudian jadi tipis lagi. Jadi ada penjelasan, terus ada ringkasan, jelaskan lagi, itu dari kurun ke kurun, dari generasi ke generasi terjadi seperti itu. Sampai beberapa kitab tuh ada yang sangat tebal seperti kitabnya Imam Haramain, padahal itu bukan merupakan syarah, itu kitab yang bukan menjelaskan kitab yang lain, yang benar-benar menulis dari awal, itu tebal, yang ditulis oleh Imam Haramain. Saya punya kitabnya tapi di sini berupa PDF karena kalau beli mahal ya. Namanya Nihayatul Matlab, 45 jilid, tebal sekali itu. Nah, Imam Haramain ini sebenarnya lebih alim menurut ulama, lebih pintar dari Imam Ghazali. Nah, jadi Imam Ghazali kan disebut sebagai argumentasi Islam, makanya disebut Hujjatul Islam, di mana beliau sering mengcounter, sering menjawabi atau mendebat pemikiran-pemikiran dari Barat. Karena waktu itu ketika Daulah Abbasiyah semakin maju, dakwah Islam semakin luas, kemudian terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran Barat, diterjemahkan sekian ilmu-ilmu yang dari Barat, kemudian dikodifikasi ulang oleh orang-orang Islam, merekrut guru-guru dari Eropa untuk mengajarkan orang-orang Islam, sampai orang Islamnya sendiri lebih ahli dari orang Eropa. Diterjemah oleh orang Islam, kemudian dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu
standar bawaan Quran dan hadis, sehingga tercetaklah buku-buku yang sangat luar biasa. Nah, disitulah ketika berkembang ilmu pengetahuan, terjadi akumulasi budaya dan macam-macam, terjadi integrasi berbagai kultur, akhirnya di situ terjadilah permasalahan-permasalahan baru sampai terjadi kritik-kritik terhadap Islam, mengkritik Nabi, mengkritik Quran, mengkritik hadis, mengkritik pola pikir Islam. Nah, disitulah Imam Ghazali tampil menjawab semua itu, dan semuanya tumbang semua. Makanya oleh ulama disebut Hujatul Islam. Nah, Imam Ghazali punya karangan yang sangat fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan mayoritas karangan beliau itu sangat luar biasa. Nah, ceritanya Imam Haramain ini lebih alim dari Imam Ghazali. Karena Imam Haramain ini termasuk, ya, di samping beliau adalah gurunya Imam Ghazali. Dan beliau memang luar biasa. Namun kebetulan Imam Haramain ini bahasanya kurang familiar sama masyarakat, terlalu berat gitu. Kitabnya itu berat-berat bahasanya, sehingga kurang begitu laku oleh masyarakat, sehingga yang menjadi viral dari zaman ke zaman itu Imam Ghazali, muridnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i yang ulama paling kenal itu Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi punya kitab namanya Minhajut Thalibin, kitab fikih itu. Nah, kitab ini merupakan catatan secara sistematis dari kitab Minhajut Thalibin, mayoritas, karena beliau mengambil kebanyakan keterangan-keterangan dari gurunya Habib Zain bin Smith. Nah, ini sekarang edisi bonus kita membacakan sunnah-sunnah wudhu. Jadi sunnah wudhu itu banyak sekali ya. Makanya luar biasa. Ini kalau kita sengaja belajar sendiri, kita teliti hadisnya, Rasul dulu wudhunya gimana, itu ada ribuan riwayat tentang wudhunya Rasulullah. Nah, ini oleh ulama kita sudah dijadikan matangnya, yang sudah matang hasil penelitian para ulama. Jadi kita tinggal menikmati. Dan ini bertahun-tahun meneliti ini. Jadi ya itu, makanya kata Allah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Memang kita ini tidak bisa hidup sendirian, kita pasti butuh bantuan orang lain. Bukan cuma masalah agama, banyak hal-hal yang kita hidup ini perlu untuk berterima kasih kepada orang lain. Ini hasil penelitian sekian ribu hadis, akhirnya secara ini ditulis praktis dan gamblang sunnah-sunnah wudhu gitu. Kalau kita neliti sendiri, waduh, hadisnya di mana-mana. Belum nanti takhrijnya hadis itu dicek ini sahih apa enggak. Aduh, capek. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ya, bukan cuma urusan agama, kita harus terima kasih kepada orang lain. Termasuk teknologi ini juga kan hasil karya dari orang, jadi fasilitas kehidupan kita juga harus berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu. Sunnah wudu kathiratun, ada banyak. Al-salah ba'dhum ila sab'ina. Sebagian ulama menyebutkan ada 70 sunnah wudu. Al-awwalu, yang pertama, as-sunan allati qabla ghuslil wajhi. Kesunahan yang dilakukan sebelum membasuh muka. Atalafudhu bisunani biniyati sunanil wudu. Yang pertama, melafadzkan niat sunnah wudu. Ketika akan wudu, saya niat untuk melakukan sunnah wudu, itu sunnah. Kedua, at-tasmiyah wa ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim sambil cuci tangan, itu juga sunnah. Kemudian yang ketiga, siwakan sebelum wudu, itu juga sunnah. Dan membaca doa ketika siwakan itu, Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigi-gigiku, wasyudda bi lisati, dan kuatkanlah gusi-gusiku, wasabbit bihi lahati, dan kencangkanlah itu akarnya gigi, barik li fihi, dan berikanlah berkah di dalam mulutku,
wasbitni alaihi ya arhamar rahimin, dan kuatkanlah diriku, tetapkanlah diriku, artinya tetap keimanannya. Yang keempat, ghuslul kaffain, disunahkan ketika wudu membasuh kedua telapak tangan sampai dengan kau'ain, ini apa? Pergelangan ya, sampai pergelangan ini. Sampai pergelangan. Kemudian yang kelima, ini ada doanya juga ketika membasuh tangan, ada doanya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku minta nantinya aku dikasih menjadi anggotanya yang kanan. Itu kan di Quran kalau anggota yang kanan itu kan di waktu diaudit di mahsyar setelah hari kiamat itu kan yang selamat. Kalau anggota yang kiri itu nanti yang yang masuk neraka, yang kanan yang masuk surga. Ya Allah, jadikanlah aku anggota yang kanan dan keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka, dan aku berlindung kepadamu dari keterpurukan dan kecelakaan. Kemudian sunnah yang kelima, al-madmadah wal istinsyaq. Makanya madmadah dan istinsyaq ini sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Jadi kumur sambil nyedot air gitu. Kumur terus airnya dikeluarin. Itu yang kelima. Jadi kumur dan masukkan air ke hidung. Terusan yang keenam, al-mubalaghah fihi ma li ghairi shaim, dan memaksimalkan di dalam kumur. Dan jadi kumur itu sendiri sudah sunnah, memaksimalkannya lagi juga tambahan sunnah itu. Memaksimalkan tuh ya benar-benar dikumur-kumur sampai gusi-gusinya apanya itu semua terkocok air semua. Kemudian di dalam menyedot hidung, menyedot air ke hidung juga semakin tinggi semakin bagus. Asal jangan sampai mentok. Tapi khusus untuk orang yang tidak berpuasa. Kalau orang yang berpuasa makruh, dan kalau sampai masuk menjadi haram karena membatalkan puasa. Kemudian al-istinsar. Istinsar ya menyemprotkan air dari sisi bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin bahasa Makassar ada Pak Haji. Sisi itu gitu. Bahasa Jawanya tuh sisi, bahasa Sundanya apa? Ngisring. Nyingsring. Itu juga sunnah. Jadi disemprotin gitulah. Itu sunnah. Kemudian at-taslisu fi ma madha, menigakalikan kesemuanya tadi itu juga sunnah. Artinya kedua itu sunnah, ketiga sunnah itu ya. Jadi kedua juga sunnah, ketiga juga sunnah. Asani, kemudian as-sunanul lati fi asna'i ghaslil wajhi, sunnah-sunnah yang ada ketika membasuh muka. Nih, yang pertama at-talaffudzu bin niyyah, nawaitul wudu'a li rafil hadas, atau nawaitul wudu'a cukup, nawaitul wudu'a doang, nggak usah fardhu lillahi ta'ala, nggak usah li rafil hadatsil azhari, itu sah. Cuma kalau pengen sempurna kayak yang kemarin itu ya, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil azhari fardhu lillahi ta'ala, melafadzkan bunyi di mulut itu sunnah. Kalau niatnya wajib, kali membunyikannya itu sunnah. Terus setelah niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, terus doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyadu wujuha awliyaik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu, di mana ketika engkau putihkan wajah-wajah para kekasihmu di hari diputihkannya wajah-wajah para kekasihmu. Ya, artinya nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita digiring orang seluruh dunia dari zaman ke zaman, semua generasi itu nanti para kekasih Allah itu akan mencorong wajahnya. Kita minta kepada Allah supaya dibikin bercahaya sehingga Rasulullah nanti gampang mencarinya. Itu di hadis sebutin begitu memang ceritanya. Itu nanti yang mencorong wajahnya itu langsung otomatis kumpul.
kumpul, kemudian itu yang terang sini gitu. Jadi Rasulullah tuh nyarinya gampang gitu loh. Ya mekanismenya pasti ya nggak yang kita bayangkan, itu nggak seperti itu. Karena di sana itu seperti, dan ini terjadi ya di dunia nyata. Saya ngobrol langsung sama orangnya. Jadi tapi bukan pelakunya ya, cuma dia tetangganya gitu. Karena saya teman di Jogja kan banyak. Nah, namanya Fakih, itu Fakih yang cerita. Itu ketika gempa Jogja tahun berapa? 2004 ya, sekitar 2004 kan ada goncangan luar biasa itu. Di Bantul itu sebagian desa itu ada yang seperti pasir digini ini. Jadi rumah itu sampai rata dengan tanah. Nah, suatu saat Pak Lurahnya desa itu, mohon maaf lagi buang air di WC. Lagi buang air. Gempa terjadi. Itu yang namanya sarung beliau itu ada di gantungan, ya, ada di gantungan. Ditinggal saja lari ke gunung, ikut bareng-bareng sama masyarakat. Begitu gempanya udah berhenti, Pak Lurah, maaf Pak Lurah. Apa Pak Lurah? Itu nggak pakai sarung. Itu jadi memang benar-benar nggak ini, saking tegangnya gempa bumi di Jogja itu, benar-benar dia nggak sadar nggak pakai sarung, dan udah nggak pikir malu, nggak pikir apa lagi, saking tegangnya. Mungkin yang ada di benak beliau Pak Lurah itu, kiamat kayaknya ini, ini kayaknya kiamat itu. Nah, nanti di mahsyar juga begitu. Betapa ketegangan kita itu tidak bisa kita bayangkan, karena segala yang kita lakukan di dunia ini nanti ada konsekuensinya di situ. Dibuka semuanya. Keadilan Allah benar-benar ditampakkan di situ. Jadi hal-hal seperti ini pasti nantinya akan sangat berguna buat kita. Sunnah wudhu, minta nanti dibikin cahaya kepada Rasulullah. Oh ini yang cahayanya terang sini gitu. Wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwadu wujuh a'daik. Dan ya Allah, saya minta jangan hitamkan mukaku di hari ketika para musuh-musuhmu dihitamkan mukanya. Ini nanti di padang mahsyar ini ya, sebagian orang memang ditampakkan oleh Allah itu ada gambaran dari kelakuan yang ada di dunia. Kemudian an yabda'u bil wajhi min alahu, disunahkan memulai basuh muka itu dari atas dulu dan ke bawah. Kemudian an ya'khudhal ma'a bi yadayhi jami'an, dan disunahkan lagi ketika mengambil air dari kedua tangan. Pakai tangan satu boleh, nggak pakai tangan juga boleh. Pancuran, muka digini-gini doang, itu udah sah. Tapi sunnah menggunakan tangan, dan sunnah lagi menggunakan kedua tangan. Ini sunnah lagi kedua tangan. Kemudian ta'ahudul maq, menggosok ini apa? Jadi mana diucak-ucak sininya, ujung yang mendekati hidung. Nah, dibersihin ininya lah ya, kotoran mata ini. Kemudian sunnah berikutnya ta'ahudul lihaz, membersihkan ujung sini. Jadi ini dibersihkan, ini juga dibersihkan. Itu sunnah lagi. Lagi-lagi saya ingatkan terus-menerus, pahala kesunahan ini hanya bisa didapat apabila diniati, ya, diniati. Saya niat melakukan sunnah, itu makanya imtithalan itu penting. Saya niat melakukan sunnah. Kemudian yang sunnah berikutnya mashul udzunaini, membasuh kedua telinga. Berarti membasuh muka sambil begini. Jadi nanti telinga ini makanya kan dia sunnah, nggak harus diletakkan setelah ini, nggak harus setelah ini atau nggak harus setelah ini, nggak, karena dia kan sunnah. Boleh jadi ketika membasuh muka sambil membersihkan juga boleh. Nah, kenapa disunahkan demikian itu? Kenapa disunahkan demikian? Karena menurut satu riwayat hadis ada yang riwayat yang mengatakan bahwa telinga itu termasuk wajah. Gitu. Memang ketika membasuh wajah
Cuman hadisnya kan nggak terkenal sehingga oleh ulama tetap telinga tidak dianggap wajah. Tapi untuk hati-hati dari itu, riwayat itu, kita menjadi mendapatkan kesunahan ketika basuh muka, telinganya ikut di basuh gitu. Jadi ulama itu penelitiannya tuh seperti itu, luar biasa ya. Kemudian italatul ghurrah. Nah, ini yang banyak disebutkan di hadis ini. Wa yaghsulu ma zada ala haddil wajhi min jam'i jawanibihi. Membasuh muka secara disisakan gitu. Jadi misalnya muka cuman batasnya ini, maka sampai ke sini gitu. Jadi basuhnya tuh yang benar-benar meluas, dilebihkan ini sampai sini, kemudian ini telinganya tadi ikut, kemudian sini sampai sini gitu. Pokoknya dilebihkan dari wajah. Nah itu juga sunnah italatul ghurrah, itu termasuk yang di hadis sebutkan nanti di hari kiamat itu akan mencorong wajahnya. Adalku kemudian disunahkan ketika membasuh muka menggosok ya. Ya menggosok nggak harus kenceng begini, enggak, asal tangannya di gosok-gosokin ke wajah gitu, nggak harus gosok yang kenceng, enggak, asal memutarkan tangan di wajah ini sunnah ya, karena nggak diputar itu udah sah, dan bahkan tidak menggunakan tangan saja sah di mukanya tapi itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki memang harus pakai tangan begini. Kalau mazhab Syafi'i itu disiram aja itu udah sah. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya at-takhlilu lil-lihyah al-kathi wal 'aridaini al-katifaini. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Kan kemarin kalau jenggot tebal itu cukup disiram saja kalau yang tebal. Kalau yang tipis seperti saya ya kulitnya harus kena. Tapi kalau yang tebal itu kulit nggak kena nggak apa-apa. Tapi kalau kulit sampai kena, dia dapat kesunahan, dapat tambahan. Kemudian sebenarnya at-tasrithu fi ma madha, menigakalikan semuanya tadi itu juga sunnah. Kemudian as-sunnah allati fi athai ghasl yadain, kesunahan yang ada pada ketika membasuh kedua tangan. Pertama, an yabtadi'a minal kaffain, disunahkan dimulai dari telapak tangan, dari depan ke belakang nih ya, bukan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Karena biasanya lebih nyaman dari sini ke sini ya, tapi disunahkannya dari sini ke sini. Tapi itu kalau kita pakai pancuran sendiri. Kalau ditolong orang, misalnya orang pakai ceret atau pakai ciduk, itu disunahkan dari sini. Bisa gitu ya. Ya memang ya penelitian ulama itu luar biasa. Bagaimana beliau memahami hadis-hadis yang riwayatnya ribuan itu, beliau simpulkan, akhirnya ketemu hukum-hukum seperti ini. Ya. Jadi dari sini, kalau dibasuh sama orang lain dari sini. Dan disunahkan membaca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah catatan-catatan amalku dengan tangan kananku. Yaitu yang tadi itu ya, ashabul yamin, orang-orang yang golongan kanan. Wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, ini ketika membaca ini ketika membasuh tangan kanan ya. Ketika tangan kanan, ya Allah, berikanlah catatan-catatan amalku dengan tangan kananku. Wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Masukkanlah aku ke surga tanpa dihisab. Kemudian ketika tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari diserahkannya tulisan atau catatan-catatan amalku dengan tangan kiri. Aku berlindung padamu. Atau diberikan dari belakang. Kemudian kesunahan berikutnya at-tayammunu, mendahulukan kanan. Kemudian kesunahan berikutnya adalku, tadi menggosok dengan tangan. Karena disiram saja boleh tanpa digosok. Wudu tangan taruh di pancuran itu udah sah kalau mazhab Syafi'i. At-takhlilu lil asabi', kesunahan berikutnya adalah menyela-nyela jari, sela-sela yang begini, sela-sela.
Kesunahan berikutnya italatul tahjil, memanjakan tahjil. Yang kemarin ini juga masuk ke hadis yang terkenal itu, nanti akan mencorong di hari kiamat. Italatul tahjil yaitu menyiram sampai pertengahan sini. Lebih utama lagi kalau sampai ke sini, sampai ke bahu. Jadi ketika masuk tangan sampai ke bahu, ini sangat disunahkan sekali. Sekali-kali perlu kita praktekkan. Kesunahan berikutnya tahrikul khatimi alladhi yasilul ma'u tahtahu, menggerakkan cincin. Itu kalau airnya masuk. Kalau airnya nggak masuk, nggak sunnah, menjadi wajib. Kalau airnya tanpa digas, tanpa digoyang, kalau air masuk itu sunnah. Tapi kalau tanpa digoyang airnya nggak masuk, maka goyangnya jadi wajib. Begitu juga jam tangannya. Misalnya jam tangan itu disunahkan juga digoyang-goyang. Kalau sudah masuk, tapi kalau nggak masuk, menggoyangkan jam menjadi wajib. Yang berikutnya al-muwalatu, nuli-nuli, bahasa Jawanya nuli-nuli, bahasa Indonesianya itu langsung. Jadi setelah wajah langsung tangan langsung ini, itu langsung. Terus kanan langsung kiri. Karena tidak mualah juga boleh, ditunda sampai kering sampai ini itu boleh, tapi sunnahnya langsung. Kemudian kesunahan berikutnya adalah menigakalikan semuanya tadi. Sunnah berikutnya as-sunan allati fi athai mashir ras, kesunahan yang ada ketika mengusap rambut kepala. Nah, yang pertama mashu jami'ir ra'si, disunahkan mengusap seluruh rambut kepala. Itu sunnah. Karena sebagian cuma tul gini doang udah boleh, atau ditetesi, tes itu juga boleh. Tapi semuanya itu sunnah. Dan disunahkan membaca doa Allahumma ghashini birahmatik, ya Allah siramlah aku dengan kasih sayangmu. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkanlah padaku keberkahan-keberkahanmu. Wa zillani tahta zilli arsyik yauma la zilla illa zilluk, dan berikanlah iup bahasa Indonesianya iup itu naungan, berikanlah naungan kepadaku dengan naungan arsy-Mu di hari ketika tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar, ya Allah haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Ini doa ketika mengusap rambut kepala. Kemudian disunahkan lagi mashul udhunaini ma'ar ra'si. Nah, ini juga ketika, jadi membasuh telinga ini bisa berulang-ulang ya. Disunahkan ketika tadi pas basuh muka juga sunnah sekalian telinga. Kemudian pas rambut juga sunnah telinga juga sekalian telinga. Itu sunnah. Nah, cuma di sini tidak ada apabila sudah dibasuh ketika basuh muka kemudian disunahkan lagi atau enggak, tidak ada keterangannya ya, wallahu alam. Kalau mungkin sepahaman saya ketika sudah membasuh telinga ketika pas muka tadi, mungkin pas rambut itu sudah tidak sunnah lagi, karena itu mungkin termasuk berlebihan gitu ya. Al-muwalatu baina ghusliyatayn wa masir ras. Kemudian langsung mualah itu langsung tadi, yang jangan pakai jeda lama, itu juga sunnah. Kemudian at-tathlitsu fi ma madha, menigakalikan semua tadi. Kemudian sunnah-sunnah berikutnya as-sunan allati ba'da mashir ra'si, kesunahan-kesunahan yang dilakukan setelah mengusap rambut kepala. Kesunahan-kesunahan yang dilakukan setelah mengusap rambut kepala. Yang pertama masul udhunaini. Nah, kalau ini baru, ini beda lagi. Memang setelah setelah mengusap kepala itu ada sunnah tersendiri yaitu membasuh telinga.
Makanya basuh telinga itu hukumnya sunnah, jangan sampai dianggap wajib. Dan ketika membasuh telinga ini yang khusus yang sendirian, ya bukan gabung dari kepala, bukan gabung dari muka, yang sendirian, itu sambil membaca doa, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mau mendengarkan ucapan. Aku orang yang mau mendengarkan. Karena mendengarkan itu baik. Orang ngomong didengarkan, teman kita lagi bicara didengarkan. Fayattabi'una ahsanah, dan aku mengikuti omongan-omongan yang baik. Artinya kalau itu berupa nasihat, langsung aku lakukan ya Allah, tanpa malu, tanpa gengsi, tanpa apa, dari siapapun. Ketika ada ucapan baik, ya Allah saya minta saya sesegera mungkin untuk melakukannya, kebaikan itu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, ya Allah, perdengarkanlah kepadaku undangan atau panggilan menuju surgamu, fil jannati ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik-baik, orang-orang terbaik pilihanmu. Wa a'udzubika minan nar wa su'id jar, ya Allah, dan aku berlindung padamu dari neraka dan tempat kembali yang terburuk. Kemudian kesunahan berikutnya mashur raqabah. Nah, setelah ini disunahkan mengusap ini punggung leher bagian belakang ini. Ini sunnah. Ini sunnah. Berarti sebelum membasuh kaki ya, sebelum membasuh kaki disunahkan membasuh sini. Dan disunahkan setelah itu sambil membaca doa, Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, pisahkanlah punggungku dari neraka. Artinya selamatkanlah. Punggung itu merupakan simbol dari tanggungan gitu ya. Tanggungan. Jadi saya jangan sampai mendapat tanggungan neraka gitu maksudnya gitu. Saya jangan sampai menanggung akibat, saya jangan sampai menanggung akibat ke neraka gitu. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan ya Allah, aku berlindung padamu dari celaka atau tersesat, celaka dan tipuan-tipuan. Nah, kemudian sunah-sunah berikutnya, as-sunan allati fi athnai ghasril lijri, kesunahan-kesunahan yang ada ketika membasuh kaki, dua kaki. Yang pertama, anda batadia minal asabi', didahulukan dari jari-jari kaki, jari jemari kaki, dimulai dari sini. Nah, kemudian ada doanya juga ini. Wah, masya Allah, ini kalau dipraktekkan ini perlu kayaknya sekali seumur hidup lah kita mempraktekkan ini ya. Setidaknya buat kenang-kenangan mumpung masih hidup gitu ya. Kalau perlu nih, insya Allah saya niat mempraktekkan ini insya Allah suatu saat. Kalau perlu prakteknya tuh sambil bawa tulisan gitu, sambil baca di laminating atau ditempel di tembok gitu. Prakteklah sekali-kali, insya Allah ini barokahnya luar biasa. Pelan-pelan nggak apa-apa kan. Mualah itu biasanya kata-kata mualah yang tadi langsung itu disunahkan langsung itu nggak jeda, itu batasannya biasanya kering. Jadi kalau masih basah kan mungkin kalau sambil baca kan lama ya, lihat bacaan dulu gitu. Selama ini belum kering, ini masih mualah. Walaupun ada jeda baca dulu gitu. Itu masih mualah. Jadi kesunahannya nggak hilang yang kesunahan mualah itu. Insya Allah ini nanti saya catat. Insya Allah kalau saya nanti bikin catatan, barangkali itu Pak Haji insya Allah saya bagikan ya. Itu bisa ditempel di tembok sana. Sekali-kali praktek gitu. Doa-doanya ketika basuh tangan. Ketika membasuh kaki ini doanya kaki yang kanan, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati ma'aqdami 'ibadika salihin. Ya Allah, kuatkanlah kakiku ketika menyeberang jembatanmu, gitu ya. Kuatkanlah kakiku ketika menyeberang Shiratal Mustaqim. Karena nanti
ketika di sesi terakhir itu sesi terakhir dari hari kiamat kita terus kemudian menyeberang jembatan. Nah, ketika menyeberang jembatan itu ya Allah kuatkanlah kakiku bersama orang-orang yang soleh, bersama hamba-hambamu yang soleh. Wa yaqulu 'inda ghusl yusra, kemudian ketika membasuh kaki yang kiri doanya Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami 'ala sirati fin nar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar berlindung kepadamu dari terpelesetnya kakiku ketika menyeberang jembatanmu, yaitu terpeleset ke neraka sebagaimana orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Nah, kesunahan berikutnya adalku, menggosok kaki gitu ya. Jadi tadi menggosok itu bukan harus dengan yang keras gitu. Ya kalau kotor harus keras. Nah, kalau kotor karena membersihkan kotoran. Nah, kemudian kesunahan berikutnya at-takhlilu, menyela-nyelai jari jemari. Ini juga sunah di sela-selain sela-sela itu jari-jari kaki. At-tayammunu, mendahulukan yang kanan. Nah, itu sunnah. Itolatu tahjil. Nah, ini yang tahjil lagi tadi yang kalau di hari kiamat itu nanti kita mencorong. Berarti kaki itu ketika tahjil maka sampai ke tengah-tengah ini minimal ke tengah-tengah betis. Maksimal sampai ke dengkul, ke lutut. Maksimal sampai ke lutut. Itu tahjil gitu ya. Yang nanti di hari kiamat akan mencorong. Kesunahan berikutnya al-mubalaghah fi ghaslil aqibi. Di dalam membasuhnya itu benar-benar yaitu gosoknya kuat, terus itu kesunahan tersendiri. Al-mualatu baina masirasi wa ghusl rijlain. Yaitu tadi mualah itu langsung enggak pakai jeda. Nah, jeda itu biasanya diartikan ketika sudah kering itu dianggap jeda. Kalau belum kering itu ya belum mualah, belum jeda. Ataslisu mendigakalikan semua tadi. Nah, sekarang kesunahan setelah wudu. As-sabiu asunan alati ba'dal faraghi minal wudu. Kesunahan yang ada setelah selesai wudu. Yang pertama, nah ini beberapa guru saya mempraktekkan ini. Saya sering lihat. Kita kira-kira kuat apa enggak? Syurbuhu min fadli wudu'ihi wa rasyi izarihi bihi. Meminum sisa-sisa wudu itu. Ini diminum gitu. Diminum dan dicipratkan ke sarung kita. Cipratin. Ini sunnah. Dulu Rasulullah begitu. Ad-du'a ba'dahu, kemudian membaca doa setelah wudu. Nah, ini di sini doa yang dicantumkan doa yang lengkap ini. Doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadi tawabin itu artinya orang yang bertobat atau orang yang diterima tobatnya. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah aku ya Allah menjadi orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadika salihin, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ini doa setelah wudu. Kemudian ditambahi subhanakallah, ditambahi doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, dan dengan memuji padamu, asyhadu an la, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada dan bahwasanya Muhammad adalah hambamu dan utusanmu, wa atubu ilaik, dan aku astaghfiruka, dan aku memohon ampunan padamu,
wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Itu doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sunnah berikutnya qiraatul suratul qadar. Ini dulu waktu saya masih di pondok, alhamdulillah lama, sekarang kok ini ya diingetan lagi nih. Disunahkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali setelah wudu. Alhamdulillah saya di pesantren baca terus ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sunnah baca 3 kali setelah wudu. Ayatul kursi. Kemudian sunnah membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Wa qul huwallah, dan juga disunahkan baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Semuanya sekali-kali, kalau ayat kursi sekali, qul huwallah sekali. Kalau inna anzalna itu 3 kali. Nah, sunnah berikutnya sholatu sunnatil wudu, salat sunnah wudu. Nah, disunahkan setelah wudu salat sunnah 2 kali. Itu salat sunnah aja. Salat sunatan. Nah, di syukril wudu atau saya sholat sunnah untuk wudu, itu aja lah. Rakaat pertama ini sebaiknya bebas baca apa saja. Sebaiknya rakaat pertama baca Al-Kafirun, dan rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Nah, sekarang sunnah-sunnah yang di luar semua itu tapi di dalam wudu, tambahan lagi nih sunnah-sunnah lagi. Yang pertama istiqbalul kiblah. Nah, ini istiqbalul kiblah ini kalau di zaman modern, kalau kita alhamdulillah ini kita bisa wudu sambil menghadap kiblat, itu sunnah juga. Ini tempat wudu kita bisa menghadap kiblat itu. Nah, kemudian al-julus, ini sunnah juga, wudu sambil duduk, itu sunnah. Terus tarkun nafdil ma, jangan menyipratkan air, kecuali yang tadi ke sarung itu sunnah ya. Tapi wudu kemudian diciprat-cipratkan, ini kalau meninggalkan itu jadi sunnah. Artinya kalau melakukan berarti makruh, tapi nggak haram. Al-iqtisad fil ma, disunahkan menghemat air. Menghemat air sunnah. Tapi kalau israf nanti bisa jadi haram, kalau berlebihannya sampai mubazir itu haram. Tapi menghemat saja itu kesunahan tersendiri. Alla yatakallam, disunahkan meninggalkan omongan. Berarti kalau ngomong hukumnya makruh, enggak batal. Terus wad'u ma yaghtarifu minhu an yamini wa ma yusabu minhu an yasarih. Disunahkan ketika mengambil air dari bak misalnya, itu posisi baknya sunahnya di kanan. Dan setelah itu membasuhnya dari arah kiri. Ini semuanya tuh karena kita mengikuti Rasulullah. Ulama yang meneliti hadis-hadisnya Rasulullah kalau wudu begini-begini itu menjadi kesunahan tersendiri. Kemudian al-mualah ya, semuanya tuh sunah mualah ya, langsung, jangan nunggu sampai kering. Dan mayoritas orang wudu mualah. Kemudian sunah berikutnya alla yaltima wajhahu bil ma, jangan nyiprati air ke muka, prok gitu. Walaupun sah, tapi itu makruh. Berarti kalau meninggalkan itu menjadi sunnah. Lah, tapi sekali lagi sunnah itu bisa dapat pahala sunnah kalau diniati. Hanya selalu niat. Makanya orang yang mulia itu selalu memperbaharui niat. Niat itu diperbaharui terus. Perbaharui niat. Nah, itu ibadah yang gratis tapi luar biasa dan sulit. Kenapa sulit? Karena niat itu kaitannya dengan zikir, ingat kepada Allah. Kalau kita memperbaharui niat terus kan kita berarti ingat Allah terus, karena segala niat kita itu pasti terhubung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pahalanya luar biasa niat itu. Kemudian an yatawaqqa ar-rasyas fa yajlisu fi mahallin la yanalu rasyas fihi, menghindar dari tempat-tempat yang banyak cipratan air. Nah, itu juga sunnah. Ya, gimana caranya? Misalnya saking ramainya atau apa,
supaya nggak kecipratan yang lain. Menghindari cipratan itu sunnah. Cipratan sunnah. Tapi kalau jelas-jelas cipratan dari cipratan yang mustakmal ya wudunya nggak sah. Tapi mustakmal ini perlu dipahami ya, mustakmal syaratnya 4. Nah, itu jelasannya kayaknya harus pelan-pelan. Kalau terlalu cepat takut nggak paham ya. Nanti satu saat aja mustakmal. Jadi nggak semua air sisa wudhu orang itu mustakmal, nggak ada syaratnya. Itu membasuh yang wajib diantaranya ya, sunnah air mustakmal adalah air suci yang tidak bisa untuk mensucikan, itu namanya air mustakmal. Nah, air mustakmal itu syarat yang satu aja lah ya, gampang diingat. Syarat air mustakmal yang satu adalah dia itu air yang dipakai untuk mensucikan yang wajib. Jadi misalnya wudhu, nah dari basuhan muka ini yang jatuh ini namanya air mustakmal. Tapi kalau wajib, kalau basuhan yang kedua ini nggak mustakmal airnya. Yang mustakmal itu yang pertama saja itu tadi. Karena yang jatuh wajib itu yang mustakmal. Wallahu a'lam. Semoga manfaat dan berkah buat kita semua. Kurang sedikit ini tapi adalah